Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi lebih lancar dan ringan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ketiga. Bagi kalian yang penasaran untuk part yang pertama sampai yang part kedua, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Dan juga kalau kalian belum tonton part yang pertama dan yang part kedua, kalian wajib tonton terlebih dahulu. Oke, jadi di part ketiga kali ini, gua memiliki sebuah 3 kesimpulan yang dimana ketiga kesimpulan inilah yang dapat mempercepat atau membuat Windows kita itu lebih lancar dan juga ringan. Dan bukan hanya Windows saja, tetapi juga game yang sering kita mainkan. Jadi di sini kalian bisa langsung aja download file yang sudah gua siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian bisa langsung aja klik link zip share-nya. Lalu tinggal diklik tombol download yang berwarna kotak oranye. Kalau sudah, kalian bisa ekstrak dulu untuk filenya kalau sudah di-download. Dengan cara klik kanan, pilih extract here. Kemudian nanti bisa langsung dibuka saja kalau sudah muncul untuk foldernya. Oke, jadi di sini kita mulai dari yang pertama yaitu game mode. Nah, jadi mungkin dari kalian itu sudah banyak yang tahu apa itu game mode. Dan pastinya game mode ini yang gua maksud itu berada di pengaturan atau di settings Windows. Nah, jujur banget, game mode ini ternyata sangatlah berpengaruh pada game, guys. Nah, kali ini untuk game mode itu berpengaruh hanya pada game, bukan Windows. Jadi, berpengaruh pada game-game yang sering kita mainkan setiap hari atau setiap saat gitu di PC atau laptop kita. Nah, tapi game mode ini juga ada perbedaan pada performanya, guys. Jadi kan kita bisa matiin dan juga menyalakan game mode. Nah, jadi yang pengen kalian lakukan di sini adalah tes terlebih dahulu apakah game kalian itu performanya lebih enak atau lebih nyaman atau lebih jauh ya untuk FPS-nya di off atau di on. Karena di PC gua yang saat ini itu entah kenapa enaknya itu di ini guys, di on. Jadi gue itu memang sudah menyalakan game mode. Nah, mungkin kalian bisa uji coba dulu aja dengan cara kalian bisa pilih off terlebih dahulu, kemudian kalian mainkan game kalian, kemudian kalau sudah kalian coba bandingin sama yang on. Nah, kemudian kalau semisal kalian itu saat membandingkan dan ternyata enaknya itu saat game mode-nya ini menyala, maka kalian bisa tinggalkan saja game mode-nya itu di on atau menyala ini. Tapi kalau semisal sebaliknya, yaitu ketika kalian main game dan performa game kalian itu enaknya di game mode-nya mati atau off, maka kalian bisa biarin aja game mode-nya itu mati atau off. Nah, jadi seperti itu. Kalau gue di sini on, jadi gue bakal klik kanan yang on, lalu pilih merge. Kalau muncul user account control, kalian bisa klik yes. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes, lalu oke. Nah, kemudian selanjutnya di nomor yang kedua, di sini ada menyalakan HAGS. HAGS itu merupakan kepanjangan dari Hardware Accelerate GPU Scheduling. Nah, ini dia untuk gambarnya, ini di Windows 10, dan ini di Windows 11. Nah, jujur banget, fitur HAGS ini sebenarnya itu di seluruh PC atau laptop itu ada, guys. Walaupun di settings di bagian sini ya, di bagian grafik settings, itu kalau semisal kalian cek dan kalian tidak menjumpai fitur tersebut, itu nggak apa-apa guys. Karena kalian masih bisa memakai fitur yang satu ini. Dengan cara, ini dia, gua sudah siapkan kedua buah regedit. Nah, jujur banget fitur ini tuh sangatlah berguna di Windows dan juga game yang sering kita mainkan. Kalau di Windows itu berarti membuat sistem kita itu latensinya rendah dan juga responnya semakin tinggi. Sedangkan kalau di game kita, nanti untuk masalah stuttering juga bakal berkurang dan lebih smooth. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung pilih yang on tanpa banyak basa-basi. Tapi kalau semisal kalian menjumpai hal aneh,
Seperti kalian sudah menyalakan fitur ini, hardware accelerate GPU scheduling, tapi saat kalian main game, performanya ngedrop atau jatuh banget gitu ya. Nah, berarti kalian bisa cobain dulu kalau fiturnya mati. Kalau semisal fiturnya mati dan hasil performa game kalian jauh lebih baik, nah kalian bisa tinggalkan off aja. Tapi kalau menurut pendapat gua secara pribadi, kebanyakan game-game itu bakal bagus kalau fitur HAGS ini dinyalakan. Jadi di sini gua bakal pilih yang on dengan cara klik kanan, pilih merge, lalu klik yes, dan oke. Dan sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi dan masuk ke yang terakhir, nomor ketiga, yaitu GPU atau VGA. Nah, justru ini yang paling berpengaruh guys, yaitu GPU milik kita sendiri. Nah, sayangnya di sini gua cuman kasih yang pengguna AMD dan juga Nvidia. Jadi kalau kalian pakai Intel Graphics gitu, Intel Graphics HD atau UHD, ini mohon maaf banget karena gua belum sempat menemukan panduan khususnya gitu. Nah, jadi kalian bisa pilih dulu nih. Contoh aja nih. Sekarang kita bakal bahas kalau semisal kalian pengguna GPU AMD. Kalian bisa masuk aja, lalu kalian bisa buka untuk panduan khususnya. Jadi di dalam panduan khusus ini, seseorang telah kayak ini ya, memberikan kayak penjelasan, lebih tepatnya penjelasan ya, bukan kesimpulan gitu. Jadi di sini kalian bisa langsung aja nih setting apa namanya di bagian ini kontrol panel AMD itu namanya apa sih, lupa gua. Jadi ini untuk apa namanya referensinya dari si pemiliknya ini. Gua lupa sih pemiliknya siapa, cuman ini gua salut sih sampai dikasih penjelasan, terus mana yang terbaik, mana yang buruk gitu, dan juga dikasih referensi berupa ini untuk gambar dari settingannya ini. Jadi ada Radeon anti-lag, Radeon boost, chill, kemudian ini, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau kalian pengguna GPU Nvidia, kalian bisa langsung aja masuk ke Nvidia kayak gua, Nvidia, lalu kalian buka panduan khususnya. Nah, jadi kali ini kalau panduan khusus Nvidia itu berupa di Nvidia Control Panel Settings. Atau bisa dibilang di pengaturan Nvidia Control Panel. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini kan ada 1 sampai 31 pengaturan di Manage 3D Settings. Jadi berada di sini guys. Nvidia Control Panel. Lalu nanti kalian bisa pergi ke Manage 3D Settings di bagian 3D Settings. Nah, jadi letaknya di sini guys. Nah, ini dia di Global Settings. Nah, jadi di sini kalau di ini panduannya itu terdapat 3 jenis yang bisa kalian pakai di Nvidia Control Panel kalian. Yang pertama itu default, kedua optimize, dan yang ketiga performance. Nah, ini itu tergantung dari kemauan kalian. Apakah kalian mau tinggalkan default saja atau bawaan pengaturan Nvidia Control Panelnya? Atau kalian mau yang optimize? Optimize ini yang sudah dioptimalkan. Atau mungkin kalian mau pilih yang jenis untuk fokus ke performa atau performance. Jadi kalian bisa pilih. Kemudian ini yang dimaksud kotak yang berwarna kuning ini yang berbeda dari default. Jadi contohnya itu ini on, dan ini off sendiri. Lalu ini 20 fps sendiri, ini on, ini VGA kalian, dan masih banyak lagi. Nah, jadi seperti itu untuk panduan khusus Nvidia. Jadi kalau kalian penasaran, gue itu masih pakai yang default. Gue itu masih pakai yang default, jadi untuk settingannya gue itu baru yang jenis default seperti ini. Tapi kalau kalian mau yang optimize atau performance pun juga boleh. Dan kalau masalah penambahan FPS atau performa pada game,
itu akan bertambah. Cuma bertambahnya itu sedikit, bukan banyak gitu ya. Tapi kalau banyak ya bagus banget berarti. Dan juga seluruhnya ini tuh akan berdampak pada sistem juga atau Windows gitu. Gua juga nggak tahu, tapi yang pastinya akan berdampak pada game kalian. Mulai dari performa, kualitas, dan masih banyak lagi ya, oke? Oke, sekian video tentang cara agar Windows menjadi lebih lancar dan ingat pada website atau saham sih dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih sampai kepada yang sudah subscribe dan share video ini, oke? Oke, video saham sih dulu di next video ya. Dadah!